minta ampun kepada Allah, gunakanlah kekasih Allah ini seolah-olah beliau yang memintakan ampun kita kepada Allah. Seolah-olah Rasulullah yang mengucapkan itu di hadapan Allah untuk memintakan ampun dosa-dosa kita. Lebih baik daripada kita langsung Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku dosa-dosaku. Karena kita bertawassul mengandalkan Rasulullah kekasih Allah agar memohonkan kepada Allah. Kalau sudah Rasulullah yang mohon kepada Allah, ini yang paling dicintainya, maka apapun permohonan Nabi akan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya antara permintaan ampun dengan Nabi kita itu adalah bahwa kita minta ampun kepada Allah itu doa yang paling disukai oleh Allah. Sedangkan Rasulullah makhluk yang paling disukai oleh Allah. Maka para ulama sufi mengatakan, apabila kita minta ampun kepada Allah, bertawassul dengan kekasih Allah, maka dosa kita akan seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah bergabung menjadi satu doa yang kita minta kepada Allah, doa yang paling disukai oleh Allah, ampunan. Kita tambah lagi tawassul dengan makhluk yang paling disukai Allah, maka doa kita akan dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kita bertawassul kepada Rasulullah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersama-sama kita membacanya. Ya Rabbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, di dalamnya kitab suci Al-Quran banyak ayat yang menyuruh kita agar minta ampun kepada Allah. Tidak satu ayat, dua ayat menyuruh kita agar kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Rabbighfir warham. Ada lagi ayat Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ada lagi ayat Rabbana ighfirli wa li walidayya. Banyak ayat-ayat yang maksud tujuannya adalah agar kita ini minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu memberikan satu petunjuk kepada kita, satu isyarat kepada kita bahwa Allah itu sangat suka, Allah sangat senang, Allah sangat gembira kalau kita ini minta ampun kepada Allah. Sangat senang, bangga kalau ada hambanya yang minta ampun kepada. Bahkan Allah panggil para malaikat. Ada seorang hamba yang beristighfar minta ampun kepada Allah, namanya Fulan bin Fulan. Allah panggil malaikat, wahai malaikatku, lihat, itu ada hambaku Fulan bin Fulan, dia minta ampun kepada Allah. Sangat bangga kalau kita ini minta ampun kepada Allah. Artinya kalau kita berdoa kepada Allah, kalau kita minta kepada Allah, yang utama kita minta adalah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah doa yang paling disukai. Di dalam kitab Al-Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Smith, afdal doa ad-doa bil maghfirah. Paling afdal doa, paling disukai Allah doa kita, doa minta ampunan dosa. Karena apa? Karena dosa inilah yang menyebabkan kita menjadi orang yang sial.
Karena dosa itu yang menyebabkan kita jauh dari Allah. Dosa yang menyebabkan kita malas beribadah kepada Allah. Dosa yang menyebabkan kita ini mencintai dunia. Dosa yang menyebabkan kita suka berbuat kemaksiatan. Karena dosa ini kalau kita tidak minta ampun akan mengajak kepada dosa yang lainnya, mengajak lagi kepada dosa lainnya, dosa lain akhirnya penuh dengan dosa. Nah, oleh karena itu bahwa sebaik-baik permintaan kita kepada Allah, mintalah agar diampuni dosa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba. Itu doa yang paling. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan, di dalam kitab suci Al-Quran banyak pula ayat-ayat yang mengisahkan tentang keagungan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memuji, menyanjung Rasulullah SAW. Ini yang menyanjung ini bukan manusia, bukan orang-orang biasa. Allah Subhanahu Wa Taala. Sanjungan Allah ini lebih berharga dari sanjungan siapa juga. Allah menyanjung Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad kamu sungguh punya budi pekerti yang agung. Hanya ada satu makhluk yang dipuji Allah dengan pujian demikian, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad sungguh punya budi pekerti akhlak yang mulia yang agung. Nah, pujian-pujian Allah ini kepada Rasulullah, kepada Nabi kita, memberikan petunjuk bahwa Nabi kita ini adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu makhluk yang lebih daripada Rasulullah. Beliaulah yang dicintai oleh Allah. Apa yang beliau mau dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mau apapun minta kepada Allah dituruti oleh Allah. Nah, bahwa junjungan kita adalah ahabbul khalqi ilallah, makhluk yang paling dicintai, disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan, hubungannya antara permintaan ampun dengan Nabi kita itu adalah bahwa kita minta ampun kepada Allah itu doa yang paling disukai oleh Allah. Sedangkan Rasulullah makhluk yang paling disukai oleh Allah. Maka para ulama sufi mengatakan, apabila kita minta ampun kepada Allah, bertawassul dengan kekasih Allah, maka dosa kita akan seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang kita minta kepada Allah yang disukai Allah, yang kita andalkan kepada Allah, makhluk yang Allah paling cinta kepadanya. Nah, kalau sudah dua yang dicintai Allah ini kita sampaikan kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi kalau minta ampun kepada Allah, gunakanlah kekasih Allah ini seolah-olah beliau yang memintakan ampun kita kepada Allah. Ya Allah, bihaqqi nabiyina sayyidina Muhammad, ya Allah dengan hak Nabi kami junjungan Muhammad, ighfirli dzunubi, ampunilah dosa-dosa. Seolah-olah Rasulullah yang mengucapkan itu di hadapan Allah untuk memintakan ampun dosa-dosa kita. Lebih baik daripada kita langsung Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni aku dosa-dosa. Karena kita bertawassul mengandalkan Rasulullah kekasih Allah agar memohonkan kepada Allah. Kalau sudah Rasulullah yang mohon kepada Allah ini yang paling dicintainya, maka apapun permohonan Nabi akan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan, nama Rasulullah ini bukan
sekarang terkenal. Nama Muhammad itu terkenal sebelum adanya manusia. Sudah dikenalkan oleh Allah di antara para malaikat. Ditulis di mana-mana tempat di surga Muhammad Rasulullah. Ada tulisannya Muhammad Habibi, Muhammad kekasih. Adam pun begitu masuk surga bertanya, wahai Allah, siapa itu Muhammad? Manusianya belum wujud di muka bumi, tapi namanya sudah terkenal di alam sana. Nah, begitu Adam ini berbuat kesalahan karena melanggar perintah Allah, Adam merasa berdosa dengan Allah. Apa yang Adam katakan kepada Allah? Ya Rabbi haqqi Muhammad, ya Allah dengan haknya Muhammad, ighfirli, ampunilah. Adam pun bertawassul kepada Nabi kita agar diampuni dosa-dosa. Nah, kita bayangkan Adam, Abul Bashar, manusia pertama yang dicipta oleh Allah, berbuat kesalahan. Adam tidak minta ampun kepada Allah dengan ungkapan ya Allah ampuni aku, tetapi Adam mengungkapkan ya Allah dengan hak Muhammad kekasihmu, ampunilah dosaku. Akhirnya Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jadi kalau sudah bergabung menjadi satu, doa yang kita minta kepada Allah, doa yang paling disukai oleh Allah, ampunan. Kita tambah lagi tawassul dengan makhluk yang paling disukai Allah, maka doa kita akan dijamin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini kita bertawassul kepada Rasulullah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersama-sama kita membacanya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al Muhammadun ashraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala al-qadami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Rabbi bil Mustafa, artinya ya Rabb, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balligh maqasidana, sampaikan cita-cita kami, sampaikan maksud tujuan kami. Waghfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karam, wahai Tuhan yang luas kemurahan. Itu doa permintaan ampun kepada Allah, bertawassul dengan kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau yang paling dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, pada hari kiamat kelak tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan syafaat selain junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul, semua nabi mengatakan nafsi-nafsi, kecuali Rasulullah. Datang manusia kepada Nabi Adam, wahai Adam, Abul Bashar, engkau bapak kami, berilah kami syafaat. Ini kami sudah berapa ribu tahun menunggu, kapan kami akan dihisap oleh Allah. Adam berkata nafsi-nafsi, diriku. Sampai nabi-nabi yang lain. Begitu sampai manusia kepada junjungan kita, ya Rasulullah, berilah kami syafaat. Rasulullah menjawab, ana laha, inilah urusan. Inilah urusan. Aku yang bisa memberi syafaat kepada kamu. Satu bukti bahwa beliau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau bersabda, "Iza kana yaumul qiyamah kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhar." Bila hari kiamat
Aku menjadi imamnya para nabi. Aku menjadi khatibnya para nabi. Dan hanya aku yang punya syafaat. Ghaira bahar, tapi aku tidak pernah sombong, kata Rasulullah SAW. Imamnya para nabi, juru bicaranya para nabi, hanya beliau yang bisa menolong kita. Tapi ghaira bahar, aku tidak sombong, kata Rasulullah SAW. Syafaat artinya pertolongan, bantuan. Kapan Rasulullah itu memberikan syafaat kepada kita? Apa-apa bentuk syafaatnya? Yang pertama, syafaatuhu li ahlil mahsyar li ta'jili hisabihim. Syafaat Nabi kita yang pertama itu adalah syafaat kepada seluruh penduduk padang mahsyar agar mereka segera diperhitungkan, agar mereka segera diproses untuk menuju surga atau neraka. Ini miliar manusia, berapa miliar manusia dari Adam sampai hari kiamat berkumpul di satu padang yang namanya mahsyar. Ribuan tahun di sana tanpa mengetahui nasib bagaimana. Surga atau neraka, itu surga. Belum ada kejelasan bagi kebanyakan mereka itu. Terkatung-katung hidup di padang mahsyar. Disinilah Rasulullah memberikan syafaat kepada manusia. Beliau bicara dengan Allah agar segera mereka itu diproses, segera diperhitungkan agar jelas apa mereka ahli surga atau ahli neraka. Allah laksanakan permohonan. Mulailah terjadi hisab, terjadi proses perhitungan amal manusia. Satu persatu manusia dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini syafaat yang pertama. Yang kedua, syafa'atuhu li'idkhali qaumin al-jannata bighairi hisab. Ada syafaat Rasulullah itu yang bentuknya memasukkan sebagian orang ke dalam surga tanpa melalui proses. Ini manusia-manusia mesti dihitung amal baiknya berapa, amal jahatnya berapa, ditimbang, akhirnya ada keputusan ini masuk surga. Nah, Rasulullah dengan syafaat beliau mampu memasukkan orang-orang ke surga tanpa melalui proses Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil Nabi, pulan ke surga, pulan ke surga, pulan ke surga, pulan ke surga, pulan ke surga. Ini syafaat beliau. Orang lagi sibuk-sibuknya di sidang, lagi sibuk-sibuknya di hasab. Rasulullah sudah bisa memanggil manusia satu persatu untuk masuk surga tanpa ada proses timbang menimbang, hisab-hisab dan sebagainya. Syafaat Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat ini. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, syafa'atuhu li ummatihi alladziina yastawjibun nar. Syafaat beliau kepada umat beliau yang dipastikan oleh pengadilan Allah masuk neraka. Ini dihisab nih, bulan demi bulan ditimbang, amal berapa kebaikan, berapa dosa, banyak dosa, masuk neraka. Tapi Rasulullah di situ ada. Rasulullah ada. Setiap kali umat dihisab, Rasulullah selalu mendampingi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat beliau ditimbang amalnya, Rasulullah ada di sana untuk memberikan syafaat kepada umat. Nah, ada umat ini yang sudah dipastikan ke neraka. Rasulullah dengan syafaatnya bicara kepada Allah, akhirnya orang ini tidak jadi masuk neraka, dibawa ke surga. Macam yang ketiga dari syafaat. Yang keempat, syafaat beliau mengeluarkan orang-orang yang dalam neraka. Rasulullah selalu nego dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wahai Allah, wahai Tuhan, jangan dimasukkan ke neraka. Allah menjawab, ini tidak bisa di Tuhan, ini terlalu berat kesalahannya nih. Ini membunuh orang, makan harta orang, ini tidak bisa.
masuk neraka, masuk neraka. Sekian lama dan neraka. Akhirnya Rasulullah selalu membela, selalu menolong. Akhirnya diangkat orang ini daripada neraka. Syafaat Rasulullah SAW. Yang kelima, syafaat bi ziyadati darajat fil jannah. Syafaat untuk meninggikan derajat di surga. Di surga ada umat beliau yang hanya masuk surga kelas paling bawah, kelas ekonomi. Surga itu derajat bertingkat-tingkat. Surga itu ada kelas ekonomi, ada kelas paket hemat, ada paket murah, ada surga yang eksekutif, ada surga yang gold. Nah ini ada umat beliau yang masuk surga cuma surga yang paling bawah. Tapi orang ini ada hubungan khusus dengan Rasulullah. Nah dia ada kelebihan orangnya. Ada sesuatu ibadah yang bisa dia andalkan di hadapan Rasulullah. Akhirnya dia minta syafaat Rasulullah, diangkat dari surga yang paling bawah ke surga yang tengah atau surga yang atas. Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam syafaat yang diberikan Allah kepada junjungan kita yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bagaimana caranya supaya kita dapat syafaat-syafaat itu? Ini yang perlu kita cari. Apa kuncinya agar kita dapat syafaat? Kalau ada kesamaan salah satunya atau 2 daripada 5 kita dapat syafaat. Rasulullah telah menjelaskan apa-apa orang, siapa-siapa orang yang akan dapat syafaat beliau. Pertama, Rasulullah bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Orang yang ziarah kuburku, dia akan pasti dapat syafaat. Man zara qabri faqad wajabat lahu syafaati. Siapa yang ziarah kuburku, pasti dia akan dapat syafaat. Syafaat yang mana? Salah satu antara 5 syafaat. Beruntunglah orang-orang yang sudah ziarah kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan yang belum diberi Allah kesempatan untuk ziarah, itu mudah agar dapat syafaat Rasul. Makin sering kita ziarah, makin banyak harapan dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur Nabi. Yang kedua, man shalla alayya kuntu syafi'ah yaumal qiyamah. Siapa yang suka bersalawat kepadaku, kuntu syafi'ah, aku akan beri dia syafaat yaumal qiyamah. Salawat kepada Nabi. Berapa salawatnya? Masalah kita kita perlu bersyafaat banyak salawatnya. Kamu kada perlu pada usah bersalawat. Terus gantung kita. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya kuntu syafi'ah." Siapa bersalawat atasku, maka aku akan beri syafaat dia di sini. Makin banyak. Hanya sahabat Nabi itu ada yang semalaman hanya salawat saja amalannya. Ada yang setengah malam salawat saja amalan. Karena Nabi kita menjamin orang yang bersalawat, kuntu syafi'ah yaumah, aku akan berikan dia syafaat di akhirat. Jadi bersalawatlah kita kepada Rasulullah dengan kadar yang kita tentukan dan waktu yang tentukan, agar salawat itu menjadi bagian dari hidup kita. Kita berikanlah waktu untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Berapa kita sehari salawat, misalnya 100, 1000, 500, asal tiap hari, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sehari 1000 setahun perayanya. 100 sehari, tapi tiap hari. Biasa kadang-kadangnya 10 pagi sore. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya hina yusbi 10 wa hina yumsi 10 adrakathu syafaati yaumal qiyamah." Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari, 10 kali di petang hari, dia akan dapat syafaat. Ya paling kada 10 pagi, 10 petangnya, besokan 10, kamarian 10. Minimal dapat syafaat, walaupun kena halus dua syafaatnya. Tapi dapat syafaat dari Nabi. Nah yang ketiga,
Rasulullah bersabda, cara mendapatkan syafaat itu, man sana'a ila ahadin min ahli baiti yadan kafa'tuhu 'alaiha yaumal qiyamah. Siapa-siapa yang dalam dunia berbuat baik kepada keluarga, siapa-siapa dalam dunia berbuat baik kepada keturunanku, zuriatku, kafa'tuhu 'alaiha yaumal qiyamah, akan aku balas, aku yang membalas kebaikannya di akhirat. Orang-orang yang berbuat baik kepada keluarga Nabi, zuriat Nabi, kafa'tuhu, aku yang akan balas dengan Nabi di akhirat. Makin banyak kita berbuat baik kepada keluarga Nabi, makin banyak kita harapan dapat pembalasan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita min ahli salawat, orang yang suka berselawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang disampaikan pada malam hari ini. Allahul hadi ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.